perbatasan barat Kekaisaran Luostar. Itu sudah begitu dalam hingga malam sehingga kamu tidak bisa melihat bintang-bintang atau bulan lagi. Bahkan, sangat gelap sehingga, di hutan belantara, kamu bahkan tidak bisa melihat tangan kamu jika kamu memegangnya di depan wajah kamu. Waktu malam ini adalah bagian paling gelap dari malam itu, karena tepat sebelum matahari terbit di timur yang jauh, dan hari baru akan dimulai. Tetapi pada saat itu, cahaya putih memotong langit, meninggalkan ekor yang sangat bersinar. Sepertinya langit tiba-tiba terbelah menjadi dua. Cahaya putih ini tampak seperti meteor yang turun ke bumi. Namun, itu tampaknya melambat saat jatuh. Tiba-tiba, itu tumbuh lebih besar, dan cahaya putih berubah menjadi platform besar yang berdiameter puluhan meter. Setelah itu, beberapa bentuk hitam perlahan turun ke bumi dari platform. "Oh, suara orang muntah terus-menerus bergema di udara malam. Begitu cahaya putih menghilang, selusin figur yang muncul entah itu mengejutkan, berjongkok di tanah, atau bersandar pada batang pohon. Selain itu, lebih dari separuh dari mereka dalam proses muntah. Kamu semua memiliki beberapa keterampilan." Suara serak bergema. Seorang lelaki tua dengan pakaian berminyak maju ke depan, sebuah labu besar di tangan. Setelah itu, dia meneguk alkohol. Pria ini adalah salah satu tetua di paviliun Dewa Laut Suci Shrek, dan juga komandan penjaga Shrek, Tetua Xuan. Semua tokoh berwajah pucat yang saat ini muntah-muntah jelas adalah siswa yang dibawanya. Bahkan orang-orang seperti Emma Xiaotao dan Dai Yueheng dalam keadaan menyesal. Mereka mengalami kesulitan menekan cairan lambung mereka. Hicha Ito dan Susan Shi berada dalam kondisi terburuk dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mereka hampir tidak mampu menekan empedu mereka. Siapa yang menyuruh mereka memiliki tubuh terbesar di antara para murid di halaman luar? Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semuanya muntah beberapa kali. Untungnya, Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki perlindungan Golden Light Left Arm Bone yang terakhir, yang telah menopang dirinya sendiri dengan Haodong Power mereka yang terus-menerus beredar selama perjalanan yang bergejolak. Dengan demikian, mereka sedikit lebih baik daripada yang lain. Huo Yuhao, Wang Dong, dan yang lainnya di tim persiapan berpikir bahwa teman sekolah mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Tetua Xuan, semua orang dari tim resmi tidak ada artinya. Tetua Xuan telah membawa 15 dari mereka ke sini sendirian. Dia mempertahankan kecepatan luar biasa itu selama lebih dari 4 jam, melintasi apa yang tampak lebih dari 1.500 mil. Selain itu, jika kamu membandingkan penampilannya saat ini dengan sebelum dia mulai, kamu tidak akan menemukan perbedaan. Ini mungkin ada hubungannya dengan alat jiwa tipe terbangnya, tetapi alasan utama adalah karena kekuatan jiwa Tetua Xuan yang tak terbatas. Tentu saja, alat jiwanya juga merupakan faktor penting. Bahkan jika itu adalah Tetua Xuan, dia tidak akan bisa terbang sambil membawa lebih dari 10 orang begitu lama hanya dengan kekuatannya sendiri. Dari ini, harus dilihat betapa pentingnya alat jiwa bagi benua Douluo. "Dai kecil," Tetua Xuan dengan malas memanggil. Wajah Dai Yueheng berkedut, tetapi dia masih melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tetua Xuan." Tetua Xuan berkata, "Ketika aku turun ke tanah sekarang, itu menciptakan keributan besar. Tentara seharusnya sudah menemukan kita sekarang. Saat ini kami hanya berjarak sekitar 25 km dari pasukan barat Kekaisaran Bintang Luo. Mereka mungkin akan mengirim seseorang ke sini segera. Pergi dan rawat sementara aku tidur siang. Tubuhmu akan menjadi lemah ketika orang tuamu sepertiku. Untungnya, makanan hari ini cukup baik." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya yang bergumam menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok turun dari langit tidak lama kemudian. Mereka menuju ke arah mereka. Dai Yueheng mengangkat tangannya ke arah langit, lalu meninju udara. Segera setelah itu, bola cahaya putih muncul sekitar 3 meter di atas kepalanya, lalu perlahan-lahan menyebar ke atas dan berubah menjadi lingkaran putih. Sosok-sosok yang turun dari langit segera mengunci posisi mereka, dan total 30 orang yang mengenakan baju kulit hitam ketat mendarat di tanah. Alat jiwa tipe terbang yang mereka kenakan juga hitam, meskipun mereka sedikit berbeda dari yang kelompok Shrek sebelumnya terima dari tentara. Kualitas mereka tampaknya sebanding dengan yang diproduksi oleh Hicha Ito. Ketika mereka sampai di tanah, mereka dengan cepat mengelilingi kelompok Shrek. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin, kemudian melangkah maju. "Siapa kamu dan mengapa kamu menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mendekati pasukan kita?" Setelah dia mengatakan ini, orang tua dan para prajurit melepaskan jiwa bela diri mereka. Daerah sekitarnya langsung menyala dari pancaran cincin jiwa mereka yang mempesona.
Yang mengejutkan adalah bahwa orang tua di depan adalah seorang sage jiwa. Dia memiliki 3 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi terbaik, itu masih cukup luar biasa. Semua master jiwa yang dibawanya semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa juga. Selain itu, ada juga beberapa raja roh di antara mereka. Namun, yang termuda dari mereka tampaknya berusia 30-an. Kepala harimau putih yang terukir pada baju kulit mereka memancarkan cahaya putih pucat di bawah cahaya cincin jiwa mereka. Kepalanya sangat besar, dan menutupi sebagian besar baju besi kulit. Itu tampak seperti manusia hidup dan cukup menakjubkan. 30 orang, yang semuanya setidaknya adalah leluhur jiwa, ini benar-benar pamer kekuatan. Tidak mengherankan bahwa mereka bisa tiba begitu cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dutua, kamu tidak mengenaliku? Dai Yueheng tersenyum saat dia melangkah maju. Orang tua itu langsung terkejut. Dia menyorotkan cahaya cincin jiwanya ke wajah Dai Yueheng dan dengan cermat memeriksanya. Ketika dia mengkonfirmasi siapa itu, dia sedikit terkejut. Ah, itu tuan muda. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa orang-orang ini? Mereka juga siswa Akademi Shrek, jawab Dai Yueheng dengan senyum tipis. Aku mengirim surat kepada ayah sebelumnya. Apakah dia ada di sini sekarang? Orang tua di depan rumah Dai Yueheng adalah anggota Istana Adipati Harimau Putih yang dikenal sebagai Dule Isi. Dia menemani Duk Harimau Putih melalui beberapa bidang yang berbeda, dan telah memperoleh prestasi luar biasa. Selain kekuatan besarnya, ia juga memiliki gelar Viscount di Star Luo Empire. Alasan dia menyebut Dai Yueheng, tuan muda, daripada bangsawan muda, adalah karena aturan ketat keluarga Dai. Bagi seseorang untuk mewarisi gelar adipati, mereka harus menjadi yang paling menonjol dari semua putra konsekuen Duk. Oleh karena itu, meskipun dia sudah dewasa, Dai Yueheng masih perlu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mewarisi gelar. Ini juga mengapa dua putra lainnya dari keluarga Dai berusaha sangat keras untuk menjadi lebih kuat, karena mereka adalah satu-satunya dua putra dari istri utama Duk. Adapun putra-putra selir, hanya Huo Yuhao ada. Namun, pada titik ini, bahkan Duk Harimau Putih sendiri pasti sudah melupakannya. Dule Isi mengangkat tangannya, setelah itu semua prajurit menarik jiwa bela diri mereka. Aku melihat. Komandan harus berada di kamp militer. Dia seharusnya sudah bangun untuk latihan paginya. Aku akan memimpin kamu dan teman-teman kamu kepadanya. Dai Yueheng tersenyum pahit. Lihat saja kami, apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa bepergian seperti kita? Mari kita istirahat sebentar, kita akan melihat ayah begitu kita pulih. Dule Isi berkata, baik. Aku akan mengirim seseorang untuk membuat laporan kepada Duk, kemudian memanggil bawahan Soul King peringkat dan mengatakan kepadanya beberapa hal untuk disampaikan. Raja Jiwa melompat setelah Dule Isi selesai dan menggunakan alat jiwanya yang terbang untuk kembali ke kamp militer. Meskipun isi perutnya saat ini berantakan, ketika Huo Yuhao mendengar diskusi antara Dai Yueheng dan Dule Isi, suasana hati Huo Yuhao berubah drastis. Wajah pucatnya menjadi merah karena kegembiraan yang dia rasakan. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan dapat bertemu orang itu sementara berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Elite Benua Jiwa. Apakah dia benar-benar dapat melihatnya? Setengah dari hidupnya berasal dari pria ini. Namun, sejak hari ia dilahirkan, ia belum pernah melihat bapak ini. Ingatan Huo Yuhao tentang dirinya terdiri dari satu gambar. Itu adalah fotonya yang digunakan ibunya untuk menggambar di tanah dengan dahan pohon. Ketika dia punya, mata ibunya akan menjadi penuh kelembutan dan pengabdian. Huo Yuhao ingat ibunya mengatakan bahwa fakta bahwa dia bisa tinggal bersamanya dan melahirkan putranya adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan menyesali tindakannya, bahkan jika dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Apakah dia benar-benar orang yang hebat? Huo Yuhao mengepalkan tangannya begitu erat sehingga kukunya meninggalkan bekas yang dalam di telapak tangannya. Apakah dia akan mengenalimu? Wang Dong dengan lembut berbisik ke telinga Huo Yuhao. Hanya dia yang mengetahui rahasia latar belakang Huo Yuhao. Karena itu, dia sedikit cemas sekarang. Dia mengkhawatirkan Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana dia bisa mengenalinya jika dia belum pernah melihatnya? Di dalam rumah adipati, dia tidak lebih dari tukang kecil yang lebih rendah dari pelayan rumah tangga. Terlebih lagi, penampilannya telah melalui transformasi yang mengguncang bumi selama setahun terakhir. Wang Dong bisa melihat bahwa tubuh Huo Yuhao sekencang kawat. Karena itu,
Dia mengingatkannya dengan suara rendah, menunggu 10 tahun untuk membalas dendam tidak terlalu lama bagi orang bijak. Yu Hao, cobalah untuk sedikit tenang. Aku tahu. Huo Yu Hao mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang. Namun, melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah 2 jam istirahat, mereka lebih atau kurang pulih dari efek penerbangan mereka. Kulit mereka masih jelek, tetapi mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Saat ini, bahkan jika kelezatan sejati diletakkan di depan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Dai Yueheng memberitahu semua orang tentang dule isi dan latar belakang guru jiwa lainnya. Mereka semua adalah prajurit yang secara pribadi dipilih oleh Duk Harimau Putih, pengawal Harimau Putih. Mereka hanya mengikuti perintah Duk, dan juga tinggal di Duk Es Mansion. Dari mereka yang berada dalam pengawal macan putih, semua orang setidaknya adalah tetua jiwa. Selain itu, keluarga seseorang harus memegang posisi di dalam istana Duk selama setidaknya 3 generasi sebelum seseorang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pengawal Harimau Putih. Karena itu, selain mereka sangat kuat, mereka juga sangat loyal. White Tiger Bodyguards memiliki total 500 anggota dan merupakan kartu truf terbesar White Tiger Duk. Mereka memiliki beberapa jenis alat jiwa yang berbeda, dan mereka selalu hadir di sisi Duk. Kemanapun dia pergi, mereka pergi. Tentu saja, perawatan yang mereka terima juga yang terbaik. Setiap orang dari mereka memiliki tempat tinggal mereka sendiri di dalam istana Duk. Dengan demikian, jelas betapa pentingnya mereka bagi Duk. Ketika dia tinggal di dalam rumah Adipati, Huo Yu Hao juga telah melihat pengawal macan putih beberapa kali. Tetapi karena statusnya pada saat itu, mustahil baginya untuk mendekati mereka. Sekarang setelah mereka pulih, semua orang sekali lagi naik ke udara. Setelah disiksa oleh tetua Xuan, mereka semua mulai menikmati perasaan terbang perlahan. Paling tidak, warna kulit mereka agak membaik dari melakukannya. Jika seseorang menggunakan kecepatan tetua Xuan sebelumnya bersama dengan kekuatan dan alat jiwanya yang terbang sebagai referensi, mereka akan dapat menghitung bahwa tetua Xuan akan dapat melakukan perjalanan ke sudut manapun dari seluruh benua Douluo dalam waktu seminggu. Huo Yu Hao tumbuh semakin ingin tahu tentang kekuatan sejati tetua Xuan. Yang terakhir seharusnya bukan sembarang judul Douluo. Kemungkinan bahkan Dekanian Xiaoze tidak akan mampu bersaing dengan tetua Xuan dalam kultivasi sendirian. Pada saat itu, langit sudah mulai mencerahkan. Matahari terbit dari timur dan memandikan tubuh mereka dengan cahaya keemasan. Sebuah kamp militer besar perlahan muncul di depan mereka. Kamp ini didirikan tepat di sebelah pegunungan, sementara beberapa kamp lagi terlihat di pegunungan Mingdou sendiri. Kata, kamp militer, agak tidak akurat. Dinding-dinding kapas yang bergelombang di sebelah barat kamp itu tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya hampir 50 meter. Seberapa besar proyek ini? Meskipun belum siang hari, sejumlah gerbong militer yang membawa batu dari gunung masih bisa dilihat. Pada saat itu, Dai Yueheng terbang relatif dekat dengan Huo Yu Hao. Hubungan mereka semakin dalam setelah pembicaraan mereka sebelumnya. Dia tersenyum dan bertanya, Yu Hao, apakah ini pertama kalinya kamu mengunjungi kamp tentara? Huo Yu Hao mengangguk. Tampaknya terbiasa dengan masalah ini, Dai Yueheng menjelaskan, wilayah selatan, timur, dan tenggara Kekaisaran Bintang Luo kita berbatasan dengan lautan. Kami berada di urutan kedua setelah Kekaisaran Sun Moon. Tentara kita terdiri dari 2 subtentara, Tentara Timur dan Tentara Utara. Dari jumlah tersebut, Tentara Timur adalah yang paling penting, karena harus menjaga terhadap Kekaisaran Sun Moon. Total kekuatan militernya sekitar 500.000. Pegunungan Mingdou memiliki medan yang berbahaya dan terus berubah, menjadikannya sangat sulit bagi pasukan untuk berbaris. Selain itu, setiap negara sekarang memiliki master jiwa khusus yang mengintai pegunungan setiap hari. Baik Kekaisaran Sun Moon dan Kekaisaran kita menempatkan pasukan kita di bagian dataran rendah yang relatif menguntungkan bagi mereka, yang hanya ada 3 di seluruh pegunungan. Barisan gunung itu sendiri menyebar ke arah selatan, dan menempati hampir 2/3 dari perbatasan. Sepertiga lainnya adalah hutan yang mengandung binatang buas yang ukurannya sekitar setengah dari Great Star Dou Forest. Hutan ini dikenal sebagai hutan Great Mingdou, dan merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai binatang buas. Tidak berbahaya bagi kita para penguasa jiwa seperti Great Star Dou Forest, tetapi bahkan lebih berbahaya daripada yang pertama bagi pasukan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jiwa binatang buas di sana bahkan lebih agresif daripada yang ada di hutan Great Star Dou. Karena ini, kami menempatkan pasukan kami di bagian dataran rendah pegunungan Mingdou yang relatif rendah. Oh, benar.
Yuhao, aku belum menanyakan ini padamu, tapi dari mana asalmu? Huo Yuhao awalnya agak tenang ketika dia mendengar penjelasan Dai Yueheng, tetapi ekspresinya berubah lagi ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku juga warga Kekaisaran Bintang Luo. Oh, bagian mana dari Kekaisaran Luo Star? Aku tidak berpikir bahwa kita akan menjadi sesama warga negara. Senyum di wajah Dai Yueheng tumbuh jauh lebih besar. Sebuah desa kecil dekat Star Luo City, Huo Yuhao menjawab, aku yakin kamu tidak akan pernah mendengarnya. Dai Yueheng terkekeh. Bahkan lebih baik. Tidak hanya kita sesama warga, kita bahkan dari daerah yang sama. Aku juga tumbuh di dekat kota Star Luo. Ketika keduanya berbicara satu sama lain, mereka tiba di kamp tentara. Namun, pengawal macan putih yang memimpin jalan tidak turun. Dule Isi, yang memimpin bungkusan itu, mengangkat tangan kanannya dan melepaskan sesuatu yang mirip dengan suar yang melepaskan serangkaian cahaya warna-warni. Setelah itu mereka terus maju tanpa terhalang. Namun, Huo Yuhao dapat mengatakan dengan ketajaman visualnya bahwa sejumlah besar benteng pertahanan segera bereaksi ketika mereka mendekati barak. Suasana yang suram tampaknya telah menyelimuti seluruh kamp. Meskipun masih pagi, sejumlah besar tentara sudah memulai latihan mereka. Bukan saja mereka tertib, tetapi mereka juga mengeluarkan udara yang menakjubkan. Mereka tampak seperti sekawanan singa berdarah besi. Tentara Timur memiliki pasukan paling elit dalam Kekaisaran Luo Star, kata Dai Yueheng dengan bangga. 100.000 pria dari Legiun Tengah yang kau lihat di depan kita adalah elit di antara para elit. Meskipun Huo Yuhao belum pernah melihat ayah kandungnya sebelumnya, dia masih agak sadar akan pekerjaan batin dari pangkat putih macan putih. Sebagai marshal dari Kekaisaran, Duk Macan Putih memerintahkan Angkatan Darat Timur. Pada saat yang sama, ia juga komandan legiun dari Legiun Pusat Angkatan Darat Timur. Jumlah kepercayaan yang dimiliki keluarga Kekaisaran Star Luo Empire dalam dirinya dapat dilihat dari ini. Seharusnya, 100.000 orang di Legiun Tengah cukup untuk menyaingi kekuatan tempur gabungan dari semua prajurit lain di Kekaisaran Luo Star. Meskipun ini agak berlebihan, kekuatan Legiun Pusat dapat dilihat dengan jelas dengan sekali lirikan. Mereka terbang melewati satu barak demi barak. Begitu mereka terbang selama hampir 15 menit lebih, tenda kulit besar muncul di bidang penglihatan mereka. Tenda kulit ini jauh lebih besar dari tenda tentara lainnya. Selain itu, bentuknya heksagonal, dan seluruhnya terbuat dari kulit coklat gelap. Tidak ada banyak penjaga di sekitarnya. Hanya 2 regu pengawal macan putih, yang masing-masing berjumlah sekitar 30, berpatroli di sekeliling. Tatapan Huo Yuhao dengan cepat mendarat di satu orang yang berdiri di depan tenda besar. Meskipun sosok mereka agak tidak jelas, dia masih bisa merasakan tekanan mengejutkan dari mereka. Itu adalah semacam tekanan tirani yang datang dari kombinasi kultivasi yang kuat dan aura pembantaian. Orang itu tampaknya melatih tinjunya, meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya. Gerakannya sederhana dan ringkas, namun ledakan udara teredam akan muncul setiap kali dia menekan keluar. Dule Isi, yang terbang di depan, melambat, lalu turun bersama semua orang di belakangnya. Mereka mulai merasakan fluktuasi keras di udara ketika mereka berada 100 atau meter di udara. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan mampu melihat dengan jelas pria di depan mereka. Dia saat ini menghadap ke arah mereka, rambut emasnya berkibar bebas di angin. Bagian atas tubuhnya telanjang, yang memperlihatkan otot-ototnya yang kasar dan berwarna tembaga. Sosoknya yang tinggi-tingginya hampir 2 meter, dan orang bisa melihat betapa teguhnya wajahnya yang dipahat dari samping. Gerakannya yang tampaknya lambat memiliki tempo yang sangat alami dan mengalir ke mereka. Setiap langkah yang diambilnya dan setiap pukulan yang dilepaskannya diikuti oleh ledakan udara yang teredam. Undulasi yang berani dari ki dan darah yang dia lepaskan telah mencapai puncak, yang pada gilirannya menyebabkan Huo Yuhao merasakan darahnya bergolak sedikit saat dia terus menatap. Lelaki itu perlahan menarik tinjunya, lalu berdiri tegak seolah dia merasakan kedatangan mereka. Dia menghembuskan napas, menghirup dalam-dalam, lalu melepaskan raungan seperti singa. Angin ribut langsung meletus dalam beberapa ratus meter di sekitar tenda kulit. Itu benar-benar menyerupai keturunan singa yang sebenarnya. Aura keras yang datang darinya menyebabkan setiap murid Shrek Academy merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tekanan yang dipancarkan Ma Xiao Tao selama pertempuran sudah relatif mencengangkan, tapi dia masih agak jauh dari pria jangkung di depan mereka. Apakah itu dia? Huo Yuhao tertegun, dan segala macam perasaan campur aduk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak pernah berharap bertemu ayahnya dalam situasi seperti itu.
Apakah ini laki-laki yang tidak bisa dilupakan oleh ibunya? Pria yang tidak ia sesali, bahkan ketika ia terbaring di ranjang kematiannya? Ketika semua orang perlahan-lahan mendarat, Dule Isi yang terkemuka sudah melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Marshall, Tuan Muda dan orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba." Semua orang dapat melihat penampilannya sepenuhnya pada saat ini. Dia tidak melihat lebih dari 30 hari, dan fitur wajahnya benar. Mata birunya yang dalam masing-masing berisi murid yang berkedip-kedip. Dia tampak agak kurus, namun seluruh tubuhnya memancarkan perasaan metalik. Ini terutama benar dari pandangannya, yang berkedip seperti pisau besar saat menyapu semua orang, yang menyebabkan mereka berhenti bergerak tanpa sadar. Namun, pandangannya cepat berubah hangat. Tampan, gagah, tinggi, dan temperamen berdarah besi. Ketika mereka melihatnya, bahkan surga yang terpilih dari Shrek Academy merasa ingin melayaninya. Kemegahan luar biasa berulang kali berkedip di mata Emma Xiao Tao. Pria seperti baja seperti ini hanyalah tipenya. Dai Yueheng melangkah keluar dari barisan, lalu mengambil beberapa langkah cepat ke depan. Dia berlutut di depan pria jangkung itu, lalu berkata dengan hormat, "Ayah." Tidak ada keraguan tentang itu, pria jangkung di depan mereka pasti dewa perang berdarah besi saat ini yang berdiri di atas semua orang di Kekaisaran Luo Bintang, Dai Hao. Dia juga ayah Dai Yueheng dan Dai Huabin, serta ayah Huo Yuhao. Saat Dai Yueheng mengucapkan kata, "Ayah," Huo Yuhao merasakan semua darah di tubuhnya melonjak ke kepalanya. Matanya langsung memerah, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan banjir emosi yang dia rasakan. Itu dia. Ini adalah orang yang dilukai ibuku, tetapi tidak bisa melupakan. Dia adalah ayah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Itu benar-benar dia. Wajah tersenyum ibunya langsung memenuhi setiap sudut laut spiritual Huo Yuhao, dan dia hampir mulai menangis. Wang Dong diam-diam melangkah ke samping, menghalangi Huo Yuhao dari pandangan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, berencana untuk menenangkannya dengan meraih lengan bajunya. Namun, dia tidak berpikir bahwa tangannya kebetulan akan meraih area khusus Huo Yuhao. Tubuh Wang Dong menegang, dan dia segera melepaskan seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah cantiknya langsung berubah merah padam, tapi untungnya semua orang telah terpikat oleh duk harimau putih. Namun anehnya, cengkeramannya sangat efektif. Huo Yuhao hanya merasakan tubuh bagian bawahnya menegang, dan matanya yang awalnya berkaca-kaca menghilang. Perasaan campur aduk di matanya kemudian berubah menjadi perasaan takjub. Meskipun Wang Dong tidak menggunakan banyak kekuatan, perasaan diserang menyebabkan dia bangun dengan gemetar. "Apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao berbisik heran. Wang Dong bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bangunkan kamu sedikit. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku meraih bagian tubuhmu ketika aku membangunkanmu lain kali?" Abaikan? Terlepas dari apa yang telah terjadi, hati Huo Yuhao telah stabil sedikit setelah gangguan ini. Selain itu, dia dan Wang Dong berdiri di belakang, yang membuat tindakan mereka sulit untuk diperhatikan. Pada saat itu, Dai Yueheng berdiri dan membisikkan beberapa kata kepada Duk Macan Putih Dai Hao, yang kemudian mengambil beberapa langkah besar dan tersenyum. "Salam untuk Guru Wang Yan dan berbagai siswa berbakat dari Akademi Shrek. Salam untuk Tuan Duk." Wang Yan memimpin murid halaman dalam dan murid halaman luar di belakang mereka membungkuk ke Duk Macan Putih. Sang Duk bukan hanya marshal, dia juga berdiri di puncak bangsawan di seluruh benua. Tentu, mereka sopan santun tidak bisa kurang. White Tiger Duk berjabat tangan dengan Wang Yan, lalu berkata, "Semuanya, silakan masuk. Biarkan marshal ini bertindak sebagai tuan rumah sekarang." Wang Yan tersenyum, lalu menjawab dengan sikap tidak patuh atau sombong. "Tidak perlu untuk Lord Duk bersikap sopan. Kami datang saat ini untuk melaksanakan misi kami. Itu akan cukup jika Lord Duk bisa memberikan kita beberapa petunjuk untuk membantu kita. Kami tahu kamu memiliki banyak masalah yang harus dihadapi setiap hari, jadi kami tidak akan terlalu merepotkan kamu." White Tiger Duk tidak berusaha untuk tetap, dia hanya mengangguk sedikit. "Karena itu masalahnya, Tetua Du, kamu bertanggung jawab untuk mengurus tamu-tamu terhormat ini. Jika ada di antara kamu yang ingin bergabung dengan pasukan begitu kamu lulus, Legiun Tengah dari Tentara Barat Star Luo Empire aku akan selalu memiliki gerbang terbuka untuk kamu. Kamu mungkin tidak dibayar dengan sangat baik di sini. Namun, ini adalah pilihan terbaik bagi pria yang ingin mencapai sesuatu dalam hidup." Ma Xiao Tao tiba-tiba berbicara, "Tuan Duk, apakah kamu memandang rendah kami perempuan?" White Tiger Duk sedikit terpana.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keheranan di wajahnya ketika melihat Ma Xiaotao. Dari sudut pandangnya, wanita muda dan cantik di depannya memegang aura liar. Selain itu, dia jelas tidak lemah. Bukannya aku memandang rendahmu, tetapi karena ada banyak ketidaknyamanan bagi wanita di barak. Namun, kultivasi kamu adalah secangkir teh lagi. Jika kamu bersedia mengikuti martial ini setelah lulus, aku merasa terhormat untuk menerima kamu. Ma Xiaotao mengungkapkan senyum yang cemerlang, lalu tetap diam. Dia terlihat sangat senang. Wang Yan agak tidak berdaya. Meskipun dia adalah pemimpin kelompok dalam nama, dia masih kalah dengan Ma Xiaotao dalam hal kultivasi. Secara alami, dia tidak bisa membatasi siswa yang brilian seperti dia. Dia meminta maaf berkata, "Tuan Duk, kami tidak akan mengganggu kamu lagi kalau begitu." Baik-baik saja maka. Aku berharap bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu kalian semua lagi. Begitu dia mengatakan ini, Duk Harimau Putih berbalik ke arah tenda kulit dan memasukinya. Huo Yuhao merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya ketika dia melihat Duk Harimau Putih menghilang ke dalam tenda kulit. Dia belum pernah merasakan gugup ini sebelumnya, bahkan selama perjuangannya melawan Wu Feng ketika dia jauh lebih lemah. Saat ini, dia merasa seperti akan runtuh. Du Leisi membawa mereka ke tenda lain, di mana dia membiarkan mereka beristirahat setelah dia mengatur beberapa makanan untuk dibawa kepada mereka. Setelah itu, dia pergi untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Sebelum dia pergi, dia melirik Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao dengan pandangan agak ragu di matanya. Wang Yan berkata, "Kita akan beristirahat selama 6 jam setelah kita selesai makan, lalu menuju ke pegunungan Mingdou. Aku yakin bahwa kami akan memiliki informasi yang kami butuhkan saat itu." Semua orang agak lelah setelah perjalanan kemarin. Tugas mereka saat ini adalah untuk memastikan bahwa tubuh mereka dalam kondisi puncak sebelum mereka bertempur di pegunungan. Su Sanxi tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Guru Wang, karena pengawal macan putih di bawah Duk Macan Putih begitu kuat, mengapa Duk tidak mengirim mereka untuk menghilangkan bandit?" Dia punya, Dai Yueheng menjawab untuk Wang Yan, namun, jika dia mengirim terlalu banyak orang, mereka akan menangkapnya dan melarikan diri. Sebaliknya, jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak akan banyak berguna. Bandit-bandit dari Hand of Death keduanya agak kuat dan sangat licik. Mereka bahkan mungkin memiliki beberapa mata-mata yang ditanam di dalam tentara. Ayah telah mengirim beberapa orang di masa lalu untuk melenyapkan mereka. Namun mereka semua telah kembali tanpa hasil dan banyak kerugian. Daerah di mana bandit telah menempatkan diri mereka adalah bagian yang sangat sensitif dari perbatasan, sehingga Legiun Tengah hanya bisa bertahan diam-diam untuk mencegah perang yang tidak perlu. Sebagai siswa Akademi Shrek, kami berbeda. Kami tidak dibatasi oleh negara manapun. Karena itu, kita harus memastikan untuk memusnahkan mereka kali ini. Begitu mereka selesai makan, semua orang segera mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Ini sudah merupakan tugas yang biasa bagi para murid halaman dalam, sementara Bei Bei, Su Sanxi, Hichaito, dan Jiang Nanan relatif lebih tua, sehingga mereka dapat mengambil semuanya dengan lebih cepat. Namun, trio Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Tugas ini benar-benar agak terlalu dini bagi mereka. Dari sudut pandang lain, mereka hanya anak-anak. Namun, masalah ini telah diputuskan oleh Tetua Xuan, dan tidak ada yang hadir dapat mengubah itu. Wang Yan jelas mengerti bahwa Tetua Xuan tidak melakukan ini untuk memungkinkan tim persiapan berpartisipasi langsung dalam pembantaian. Sebaliknya, dia ingin mereka mengalami seperti apa misi itu dari tangan pertama, dan mempercepat pertumbuhan kedewasaan mental mereka. Tidak peduli seberapa bagus tes akademi dan pelatihan pertarungan langsung, itu masih sebanding dengan peningkatan yang diperoleh dari pertempuran nyata dalam situasi seperti ini. Pada kenyataannya, para pejuang utama dalam misi ini adalah 7 orang dari halaman dalam. Tetua Xuan tidak memasuki barak mereka, karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri dengan pejabat pemerintah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia sendiri yang bisa mewakili Akademi Shrek. Namun, seorang lelaki tua seperti dia tidak akan pernah kehilangan jejak murid-muridnya. Lebih jauh, dia yakin bahwa dia bisa membawa anak-anak muda ini melalui pertempuran jika perlu. Setelah 6 jam meditasi, kelelahan semua orang hilang. Siang telah berlalu, dan setelah mereka makan siang yang ditinggalkan pasukan Du Leisi untuk mereka, Du Leisi sendiri membawa informasi yang dikumpulkan Legiun Tengah untuk mereka. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Hand of Death terutama melakukan kegiatannya di dalam dan sekitar wilayah tengah pegunungan Mingdou. Ketika mereka memiliki target yang ditentukan, mereka akan bergegas menuruni gunung dan menjarah mereka dengan kecepatan terbaik.
Seluruh kelompok bandit berjumlah sekitar 300 total. Semuanya adalah pemuda di puncak kehidupan mereka. Dari mereka, sekitar 1/10 dari seluruh kelompok mereka adalah penguasa jiwa. Tanpa diduga, tidak ada yang tahu siapa pemimpin-pemimpin mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa dia setidaknya adalah raja jiwa. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Alasan mengapa ada begitu sedikit informasi tentang mereka adalah karena tangan kematian tidak pernah meninggalkan orang yang selamat. Metode mereka sangat brutal. Sepotong informasi terbaru berasal dari sekitar setengah bulan yang lalu. Mereka melarikan diri ke pegunungan Mingdou setelah menjara sekelompok pedagang. Laporan ini juga termasuk arahan umum tempat mereka melarikan diri. Tentara hanya memiliki informasi sebanyak ini karena ada kemungkinan pertengkaran jika mereka memasuki wilayah Kekaisaran Sanmun. Dengan demikian, tentara barat tidak bisa membantu mereka sama sekali. Sejauh mereka bahkan tidak bisa membawa alat jiwa tipe terbang yang telah mereka pinjamkan ke gunung. Namun, waktu adalah esensi. Mereka masih harus berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, mereka segera berangkat begitu mereka mendapatkan peta. Pertama-tama mereka terbang ke pintu masuk ke pegunungan di bawah bimbingan pengawal harimau putih, lalu turun dan menyerahkan kembali alat jiwa berjenis terbang mereka. Setelah itu, mereka segera memasuki pegunungan Mingdou dan mulai memanfaatkan peta yang disediakan oleh tentara untuk menavigasi pegunungan. Pertahankan formasimu. Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan aku akan tetap di depan. Master jiwa tipe kontrol dan tipe bantu akan tetap 10 meter di belakang kami. Huo Yuhao, kemarilah. Ikuti aku, dan pastikan untuk meningkatkan deteksi spiritual kamu. Bei Bei, Susanshi, kalian berdua tetap di belakang. Ayo berangkat. Orang yang mengirim perintah adalah pemimpin mereka, Ma Xiao Tao. Huo Yuhao merasa sangat tertekan ketika dia diambil alih olehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengikuti perintahnya dan melepaskan berbagi deteksi spiritual. Keahlian omniperposnya sekali lagi sangat membantu. Di medan yang rumit seperti hutan pegunungan, gambar 3 dimensi yang disediakan oleh deteksi spiritualnya adalah manfaat yang sangat besar. Meskipun Huo Yuhao hanya bisa memperpanjangnya 10 meter darinya, 10 meter ini masih cukup untuk memungkinkan semua orang menikmati manfaatnya. Dengan trio Ma Xiao Tao memimpin, mereka melakukan perjalanan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Efektivitas Soul Chasing Sword Chen Zifeng sangat jelas. Saat dia memegang pedangnya di depan mereka, semak-semak di depan mereka semua dipotong agak cepat. Dikombinasikan dengan kekuatan Dai Yueheng dan Ma Xiao Tao, mereka dengan mudah dapat memotong jalan mulus melalui dedaunan di depan mereka. Mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Mingdou pada saat langit mulai redup. Ketika Wang Yan melihat bahwa langit mulai redup, dia mengingatkan Ma Xiao Tao, mari kita semua istirahat dan makan sesuatu. Ma Xiao Tao mengangguk. Semuanya, mari kita beristirahat di mana kita berada sekarang. Jangan menyalakan api, jadi kami tidak memperingatkan mereka secara tidak sengaja. Aku khawatir bahwa kami harus melanjutkan pencarian sepanjang malam. Para siswa duduk melingkar untuk beristirahat, tetapi guru Wang Yan tanpa suara pergi. Ma Xiao Tao tidak memperhatikan fakta bahwa dia telah pergi. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Dai Yueheng, yang berada di sebelahnya, dan berkata, Dai Yueheng, ayahmu agak tampan. Ketika ayahku masih muda, dia adalah bangsawan nomor 1 dari Kekaisaran Luo bintang kita. Dai Yueheng dengan acuh tak acuh menjawab, itu bukan karena penampilannya, tetapi karena kemampuannya. Dia tidak masuk akademi Shrek kami untuk belajar, tetapi mengikuti ayahnya ke medan perang pada usia 13. Dia mulai sebagai prajurit biasa, kemudian mampu mengumpulkan cukup banyak jasa untuk dipromosikan menjadi pemimpin skuadron, kemudian pemimpin tim menengah, kemudian pemimpin tim besar, kemudian komandan batalion, kemudian komandan resimen, sampai dia berhasil menjadi komandan legiun pada usia 23 tahun. Pada saat itu, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Setelah pertempuran besar, ayah aku mencapai prestasi luar biasa, dan dipanggil ke ibu kota kekaisaran untuk memegang jabatan. Ketika dia menerima hadiah dari Yang Mulia mengenalinya karena kesamaan dalam penampilan dan milik kakek aku. Karena sangat gembira, Yang Mulia mempercayakan Legiun Tengah Angkatan Darat Barat kepadanya. Lebih jauh, dia bahkan menyatakan bahwa, dengan Dai Hao, kekaisaran tidak akan memiliki kekhawatiran selama 100 tahun, di depan semua menteri. Mata Ma Xiao Tao bersinar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah ayahmu masih seorang pahlawan? Dai Yueheng mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya.
Kakekku berkata bahwa bakat ayah sebanding dengan bakat leluhur kita, pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek. Ayah sekarang berusia 43 tahun, dan dia sudah memimpin pasukan selama 20 tahun. Bagaimana bisa jumlah pertempuran yang diikutinya terbatas hanya 1000? Kamu tahu seberapa kuat kekaisaran bulan matahari, tetapi perbatasan barat Star Luo Empire aku selalu kebal untuk diserang. Itu semua karena kehadiran ayah aku. Jika kita mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa disebut pahlawan di kekaisaran Luo Starku, maka gelar itu pasti pantas untuk diberikan kepada ayahku. Mata Ma Xiao Tao segera menjadi lebih cerah. Lalu berapa banyak istri yang dimiliki ayahmu? Dai Yueheng tertegun, dan tatapannya segera berubah agak aneh. Hanya ibuku. Di generasi kita, hanya ada saudara laki-laki aku Huabin dan aku. Ayah aku sangat disiplin dalam bidang perempuan. Dia selalu berkata, jika seorang pria tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap wanita, dia tidak akan memiliki prestasi besar. Kenapa kamu bertanya? Ma Xiao Tao menatapnya, tidak bisakah aku mengaguminya? Pria seperti ayahmu pasti pria sejati. Kamu harus belajar darinya. Sebuah cahaya berkelip di mata Dai Yueheng. Setelah kami menyelesaikan tugas ini, aku akan menyelesaikan 30 misi Guardian. Setelah aku lulus dari akademi, aku akan masuk tentara. Namun, aku tidak akan tinggal di Angkatan Darat Barat, aku akan menuju ke utara, meskipun ada lebih sedikit perang di sana. Aku ingin mengikuti jalan yang sama dengan ayah aku ingin mengukir jalan aku sendiri, hanya mengandalkan diri aku sendiri.